Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, IDRP, ide Ruby Prasetyo. Ya, masih dengan prediksi Piala AFF ya. Langsung aja, ini prediksi final yang lalu berdasarkan hitungan Excel. Saya bilang berdasarkan hitungan Excel ya. Jadi di pertandingan ke-7 bagi tim Indonesia maupun tim Thailand itu Excel bilang dari jumlah gol yang dihasilkan Thailand akan dapat 0,4, Indonesia akan dapat 2,2. Terus kemudian saya memprediksi Thailand 1, Indonesia 2. Tentunya tidak berlebihan melihat prediksi dari Excel seperti itu, walaupun nyatanya yang terjadi di lapangan Thailand 4, Indonesia 0. Jadi mungkin yang dipakai itu 0,4 dipakai 4-nya aja ya, 2,20 yang dipakai 0-nya aja ya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian prediksi selanjutnya, ini saya memprediksi berdasarkan Excel, lagi berdasarkan Excel. Bukan masalah tidak nasionalis atau gimana, tapi ini berdasarkan Excel. Nah, di pertandingan ke-8, pertandingan final, leg kedua, Thailand setelah mendapatkan hasil 4-0, Thailand kemudian diprediksi oleh Excel akan dapat nilai 2, dan Indonesia mendapat nilai 0,71. Nah, ini tentunya berbeda dengan yang lalu ya. Yang lalu kalau misalnya seperti keadaannya seperti yang diprediksi Excel, Indonesia ada di atas 1. Di atas kertas seperti ini Indonesia menang, tapi ini namanya di atas Excel, di atas kertas, di atas spreadsheet ya. Thailand 2, Indonesia 0,71. Entah ini harapan atau memang prediksi yang berlebihan, tapi akan jadi 21 itu menjadi hasil yang paling memungkinkan bagi Excel. Saya bilang ini paling memungkinkan bagi Excel. Kalau terjadi keajaiban ya entah itu ya, mungkin akan terjadi keajaiban. Nah, dari perhitungan itu tadi akan muncul grafik yang seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman statistik mungkin bisa menyatakan apakah grafik ini grafik yang normal begitu ya. Kalau dilihat sih Indonesia ini jumlah golnya ya berarti ya yang dibuat itu Indonesia golin 4, 5, terus nggak ngegolin, terus sama Vietnam, kemudian ngegolin lagi 4, ngegolin 1, ngegolin 4, nah terus kemarin itu nggak ngegolin gitu. Nah kalau lihat grafiknya pasti hari ini ngegolin, karena yang bukan hari ini, besok ya, hari besok tanggal 1 itu harusnya ngegolin, karena yang pertandingan pertama kemarin harusnya bisa jadi juga ngegolin, paling nggak ngegolin 1 atau 2 ya kalau grafiknya memang begitu. Jadi menurut saya ini grafiknya normal gitu ya. Indonesia wajar kalau akan dapat 1 poin setidaknya, 1 gol. Nah kalau misalnya lebih ya itu sesuai dengan prediksi Excel juga. Tapi kalau misalnya enggak ya itu berarti nggak sesuai dengan prediksi Excel. Nah untuk Thailand sendiri, Thailand itu golin 2, 3, 2, 2. Nah, ini terus-menerus ya. Kalau itu dilihat sebenarnya grafiknya itu mungkin di pertandingan keempat itu kalau Thailand naik harusnya terus kemudian turun, nggak tahu lah itu. Tapi yang terjadi seperti itu kalau nanti Thailand, rasanya juga Thailand itu nggak pernah ngegolin lebih dari 4, mungkin ini nanti juga nggak akan lebih dari 4 sih golnya. Nah, selisih golnya misalnya dia ngegolin 1 atau 2 atau nggak ngegolin pun itu sesuai dengan prediksi Excel. Misalnya nanti skornya jadi 2-0 untuk Indonesia, itu berarti Excel prediksinya juga begitu, prediksinya Excel. Nah, selisih gol saya rasa ini juga Indonesia itu cukup normal gitu, naik turun gitu. Cuman memang pertandingan ke-7 kemarin itu sangat drastis gitu ya. Minusnya itu banyak banget. Indonesia belum pernah mengalami kekalahan, jadi memang minusnya jadi banyak, dan Thailand memang nggak pernah kalah, jadi dia nggak sampai di nilai minus. Dan kemarin itu menjadi kemenangan terbesar lagi, 2 setelah pertandingan kedua itu. Saya lupa Thailand melawan mana itu. Nah, termasuk kemenangan besar Thailand. Jadi kalau melihat grafiknya, Thailand nggak akan mungkin mencetak lebih dari 4 gol lagi. Nggak mungkin, pasti di bawah itu. Dan Indonesia pasti naik. Nah,
sampai di sini rasanya tidak berlebihan kalau tidak perlu berharap Indonesia juara itu tidak berlebihan. Karena dari di atas kertas memang begitu. Kemarin yang di atas kertas harapannya bisa menang saja, ternyata kalah dan kalah besar. Tapi yang namanya keajaiban, yang namanya kemungkinan itu juga masih ada. Jadi kalau misalnya nanti Indonesia menang selisih 5 gol, ya itu keajaiban. Kalau mau dibilang berharap, itu kayak imajinatif gitu ya. Jadi saya rasa sih begini sih, kita harus melihat AFF dengan cara yang berbeda. Kemarin sudah banyak yang bilang kalau AFF Thailand rasa dijak gitu ya. Terus ada yang sudahlah pokoknya menang melawan Malaysia itu sudah cukup gitu. Nah, tapi menurut saya ada hal-hal baik lah yang saya lihat, kayak kemarin waktu timnas membersihkan ruang ganti. Saya nggak tahu sih waktu itu karena menang ya. Setelah itu apakah melakukan lagi saat kalah kemarin, saya nggak tahu. Tapi waktu pemain penjaga gawang Singapura kena kartu merah juga, pemain kita memberikan dukungan siapa itu ya yang dia menarik tangannya. Nah, menurut saya itu hal yang baik yang bisa kita lihat itu. Jadi bukan hanya kemenangan, dan menurut saya kalau mau lihat timnas untuk masa yang akan datang, saya rasa ini yang perlu dipertahankan karena kita punya pemain-pemain muda, dan AFF rasanya tahun ini ada lagi kan, tahun depan kan 2022, dan itu yang akan menjadi ajang untuk pembuktian saja atau pertandingan selanjutnya. Saya rasa menang atau kalah dalam satu pertandingan itu biasa, walaupun kalah itu menyakitkan. Dan kemenangan yang nanti pun, saya membayangkan misalnya nanti besok Indonesia menang dan tidak juara, itu juga lebih menyakitkan lagi sebenarnya. Tapi ya itulah pertandingan, itulah olahraga, itulah sportivitas. Yang lebih penting adalah bagaimana menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi termasuk mungkin hebohnya ketua PSSI yang mau masuk ruang ganti segala macam, itu mungkin mengacaukan para pemain. Jadi menurut saya orang yang main bola jangan diganggu dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi ya semoga bermain terbaik aja, tetap terbuka, tetap menyajikan tontonan yang menarik di awal tahun 2022. Menang kalah sudah bukan jadi target. Excel bilang apa, buat saya sih nggak ada masalah gitu. Yang penting tetap sportif. Juara itu bukan masalah angkat piala, tapi yang sportif dalam berolahraga. Saya kira itu dari saya. Ketemu lagi di IDRUPI, IDRP, IDRUPI. Terima kasih.